Hai, selamat datang di podcast Starting Point. Starting Point adalah podcast yang dikelola oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. Mengangkat nama Starting Point, podcast ini akan menjadi titik mula bagi diskusi menarik tentang ekonomi sirkular untuk kebijakan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Mengundang pembicara keren dan berpengalaman, kita akan gali kisah sukses inisiatif ekonomi sirkular dari berbagai sudut. Masing-masing dari kita bisa jadi agen perubahan dunia yang lebih baik. So stay tuned for more inspirations. Starting Point, start your act now. Tetapi di situ bagaimana kita meresonansi gitu ya. Meresonansi apa yang sudah kita punyai, bagaimana mengelola sampah hingga akhirnya kita bertanggung jawab terhadap bumi kita itu ke lingkungan sekitar kita. Kalau kita sekolah ya ke sekolah-sekolah sekitar kita. Itu adalah misi luar biasa, misi sebenarnya dari program ini kalau saya melihatnya seperti itu. Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam podcast Starting Point Circular School Series bersama saya, host kalian tercinta, Ari Kamila. Pada kesempatan kali ini, tidak berbeda dari episode-episode sebelumnya, kita akan menggali jauh lebih dalam terkait implementasi dari circular economy di sekolah bersama dengan wajah-wajah non inspiratif. Dan tidak kecuali tidak bukan, saya sekarang sudah bersama dengan Ibu Lely Wahyuningsih, Sarjana Psikologi, dan beliau merupakan Kepala Sekolah dari SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat, Kabupaten Klaten. Beliau sudah jauh-jauh dari Kabupaten Klaten untuk membagi ceritanya kepada kita semua. Nah, Ibu mungkin akan menyapa teman-teman kita terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan, saya Lely Wahyuningsih. Kami dari SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat. Terima kasih Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Mbak sehat? Alhamdulillah juga sehat. Ibu tadi perjalanan dari Bayat sampai Jogja gimana Ibu? Lancar? Alhamdulillah sempat agak macet tadi. Agak macet. Lancar. Mungkin karena ini ya Bu, tadi kan pagi juga. Betul. Dan banyak orang berangkat ke kantor gitu ya Bu. Ngomong-ngomong nih Bu, mungkin nih kita kan sekarang lagi bicara-bicara santai gitu ya Bu. Kalau khasnya dari Bayat itu apa sih Bu? Khasnya dari Bayat itu ada dawet. Banyak sebenarnya. Ada dawet, ada angkringan. Coba di Jogja pasti kebanyakan orang Bayat. Iya gitu. Betul banyak juga sekali. sih Bu. Monggo nanti bisa ke sana. Nah bener banget nih teman-teman, nanti kalau misalnya teman-teman tertarik gitu ya buat berdiskusi langsung dengan Ibu, mungkin nanti mampir ke SD Muhammadiyah PK Bayat gitu untuk diskusi menggali lebih lanjut terkait circular economy, tapi juga sambil makan dawet. Betul. Makan atau minum nih Bu? Minum dan makan dawet gitu ya. Nah, sebuah kehormatan bagi saya bisa mengundang Ibu di podcast Starting Point, bisa berdiskusi lebih lanjut dan semoga bermanfaat juga bagi teman-teman semuanya. Nah, mungkin nih sebelum masuk ke bahasan yang lebih serius nih Bu, kan tadi kan kita sudah tahu bahwa Ibu ini merupakan dari sarjana psikologi, tapi kenapa bisa terjun di dunia pendidikan nih Bu, bisa jadi kepala sekolah, bisa diceritakan? Oke, jadi berawal dari iseng sebenarnya, iseng dan menuruti apa yang dimaui orang tua begitu. Saya iseng dari Cawas ke Bayat dengan Allahu Akbar, saya jauh Bayat, bawah gunung begitu ya Mbak ya. Bismillah saya begitu. Karena ya sudah, insya Allah rezeki saya di sana, kemantapan hati saya begitu. Dengan berawal ya bersusah-susah dahulu begitu, yang luar biasa perjuangan di awal begitu. Ternyata ya alhamdulillah sampai di titik ini begitu ya. Bukan diminta tetapi ya inilah sebagai kader Muhammadiyah ketika diminta untuk maju, bismillah seperti itu. Luar biasa Ibu, dan pasti saya rasa juga Ibu punya ketertarikan gitu ya dengan anak-anak gitu, karena mungkin di psikologi juga pernah membahas tentang hal tersebut gitu ya Bu? Iya, betul Mbak. Oke, baik. Jadi mungkin sekarang kita lanjut ke pembahasan yang intinya gitu ya Bu. Kemarin kan Ibu juga sudah ikut dari program Indonesia Green Principle Awards 2022 gitu ya, yang dilakukan oleh Janitra Bumi Indonesia Education Consulting, juga PSPD juga, ada PIAT, dan bahkan dari WTO Chairs Program gitu Bu. Ibu mendapatkan banyak insight terkait circular economy
nih gitu ya, bagaimana mengimplementasikannya di sekolah gitu-gitu kan Bu. Nah dari situ Ibu juga dibimbing untuk membuat program-program nih di situ. Nah bisa diceritakan kepada teman-teman program apa saja yang sudah dilakukan di SD Muhammadiyah PK Bayat ini? Ya, oke Mbak. Jadi mengikuti program itu adalah sebuah anugerah, sebuah keberuntungan bagi kami begitu. Meskipun menjadi peserta-peserta akhir begitu ya. Jadi dari situ ternyata ada aha begitu ya. Ternyata kita itu sebagai insan itu bertanggung jawab tuh terhadap keberlangsungan gitu ya. Jadi dari program itu ternyata setelah pelatihan beberapa hari itu ini nih yang harus kami lakukan begitu ya. Kami bertanggung jawab begitu. Yang pertama yang kami lakukan itu tentu saja ada edukasi Mbak. Jadi itu bagaimana mengubah membentuk mindset pola pikir warga sekolah itu untuk lebih aware terhadap lingkungan kita. Minimal adalah pemilahan sampah. Iya, Itu yang menjadi PR kita bersama. Jadi sampah dipilah, mana yang organik, mana yang anorganik. Anorganik pun dipisah seperti itu. Jadi dipisah yang botol, yang kertas, yang bisa dimanfaatkan kembali begitu ya. Jadi kita pisah-pisah. Kemudian yang kedua itu adalah kita merepair, memperbaiki. Ternyata ini loh, ada beberapa barang yang ternyata ketika kita perbaiki, kita modifikasi, itu masih kita bisa manfaatkan kembali dengan alhamdulillah bisa menghemat begitu ya. Menghemat biaya. Salah satunya adalah kemarin waktu pandemi di awal itu karena keterbatasan meja kursi gitu ya. Jadi meja itu dari awalnya meja-meja panjang itu yang 2 laci, kita modifikasi menjadi meja-meja 1 laci seperti itu. Alhamdulillah gitu ya. Itu bisa kita manfaatkan kembali, kita setelah dari tukang kita poles begitu. Kemudian nah itu ternyata bisa menghemat pengeluaran kita begitu. Sampai pada detik ini itu masih programnya berlangsung gitu Bu? Itu atau kalau itu kita karena sudah habis karena itu sudah mejanya, habis mejanya gitu ya. gitu ya. Jadi kita menghemat satu meja itu kita bisa menghemat sekitar 50.000. Itu alhamdulillah sekali untuk kami begitu ya. Jadi kemudian yang berikutnya kita libatkan tuh warga sekolah terutama anak-anak. Kalau Mbak bisa lihat ini kami bawa beberapa contoh. Misalnya seperti ini. Ini itu berasal dari botol plastik. Jadi teman-teman ini adalah botol plastik yang kemudian dibuat sedemikian rupa menjadi pesawat seperti ini. Ini adalah tugas mereka sebelum Ramadan kemarin untuk ini untuk kenceleng Mbak. Jadi untuk kenceleng sedekah. Wow, Iya, iya teman-teman seperti kalau itu. misalnya penasaran sama aktivitas kencelengnya itu teman-teman juga bisa lihat di website ya Bu. Iya, Ada di website ya, Bu? kami ada begitu. Nah, kemudian ada juga tuh yang sebenarnya sudah berjalan 5 tahun sebenarnya. Itu ada kami membuat ini sebenarnya memodifikasi seperti ini. Jadi toples makanan, sosis seperti itu kita buat menjadi kenceleng juga. Jadi sesuatu yang katakanlah tidak ada nilainya seperti itu ya. Jadi kita manfaatkan itu sebagai sarana kita untuk ada nilai ibadahnya. Di situ yang kita tanamkan. Selain juga beberapa kegiatan pengolahan sampah-sampah kita gitu ya. Itu ada yang kita olah organik itu kita buat kompos. Tapi memang ini masih proses seperti itu ya. Kita masih proses untuk komposnya itu. Kemudian nantinya ketika komposnya itu sudah jadi akan kita buat sebagai pupuk organik untuk jahe. Nah kita juga menanam jahe Mbak. Wah. Kenapa sih jahe gitu ya? Kemarin sempat ada ini. Kenapa nggak yang lain gitu ya? Bayat itu kan angkringan terkenal sekali dengan angkringan. Bahkan ada satu desa itu disebut sebagai cikal bakal angkringan. Nah di situ, kenapa nggak jahe? Jahe itu menanamnya mudah, tidak perlu banyak perawatan, kemudian ternyata menghasilkan dan di situ ada nilai kearifan lokalnya. Dan di dibutuhkan situ, juga betul, ya Bu sama iya. pengusaha. Itu yang kita kita angkat seperti itu. Memang secara sirkular ekonomi begitu ya, belum menghasilkan yang wah gitu ya. Tetapi di situ kita mengubah pelan-pelan begitu ya. Kita harapan kami itu nanti ada siswa-siswa kami 10 tahun, 15 tahun ke depan itu akan menjadi agen dari ekonomi sirkular. Wah, luar begitu. biasa Ibu. Semoga cita-citanya benar-benar tersampaikan Amin, gitu. amin. Semoga ada generasi dari SD Muhammadiyah
PK Bayat ini untuk bisa menjadi agen perubahan gitu di kemudian hari gitu ya Bu. Nah tadi kan ini ya Bu, saya juga udah bilang kalau ada medsos atau website yang bisa dituju untuk melihat aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan dalam program sirkular ekonomi ini. Nah, mungkin bisa dibagi ke teman-teman juga, Bu, mungkin. Iya, kalau ada beberapa medsos kita, dari mulai IG dan FB kita, itu ada SD Muhammadiyah Program Khusus, seperti itu. Channel YouTube kita juga pun ada, jadi silahkan nanti buka YouTube, kemudian silahkan dicari. Channel kita SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat, jangan lupa subscribe. Bener banget teman-teman, jangan lupa subscribe YouTube channel dari SD Muhammadiyah PK Bayat dan juga follow Instagramnya dan juga lihat Facebooknya juga ya Bu. Betul. Nah ini nih teman-teman, mungkin kita kembali ke program tadi ya Bu. Ini yang menurut saya paling menarik adalah bagaimana SD Muhammadiyah PK Bayat ini enggak hanya berusaha untuk membuat siswa-siswinya terlibat langsung dalam program, tetapi juga bagaimana sekolah itu juga bertanggung jawab terhadap sampah yang dia sudah hasilkan gitu. Misalnya tadi dibilang ada meja dan harus direparasi, bisa jadi meja yang lain yang lebih bagus gitu ya. Dan itu menurut saya sebuah tanggung jawab dari institusi sekolah gitu ya, kalau wah ternyata kita selama ini juga sudah nyampah gitu, dan tanggung jawab kita adalah mendaur ulang ini, mereparasi ini untuk menjadi hal yang lebih bermanfaat kemudian, dan ternyata juga menghemat 50.000 teman-teman. Nah mungkin kalau misalnya kita boleh tahu nih Bu, next programnya ada apa lagi? Kalau nggak salah kita juga ada pernah dengar Ibu juga merancang EcoBrick gitu ya. Iya. EcoBrick itu apa sih Bu? Iya, jadi EcoBrick itu ini kita memanfaatkan sampah plastik, dan ini di liburan ini masih dikerjakan anak-anak bersama keluarganya. Luar Jadi biasa. kami ada kolaborasi. Jadi bukan hanya di sekolah, tanggung jawab itu ada di rumah juga. Begitu. Luar biasa. Jadi dikerjakan anak-anak di rumah itu membuat EcoBrick. Jadi masing-masing anak itu bertanggung jawab membuat 3. Jadi membuat tiga EcoBrick begitu. Nah nantinya dari EcoBrick itu akan dibawa tuh ke sekolah besok ketika masuk. Di situ akan kita rancang. Nanti kita buat bisa kursi, meja atau rak seperti itu. Jadi memang kita harus ada kolaborasi, karena warga sekolah itu nanti akan melibatkan guru, siswa, karyawan, orang tua, masyarakat sekitar. Luar biasa, berarti memang sistem yang sudah dibuat oleh SD Muhammadiyah PK Bayat emang nggak cuman di sekolah, nggak cuman siswa, karena tanpa support dari orang tua, tanpa support dari lingkungan sekolah sendiri juga pastinya sistem yang bakal dibuat juga tidak bisa lancar jalannya gitu ya Bu. Nah mungkin nih Bu, selain itu kan kita tahu programnya banyak sekali gitu ya Bu, dan pasti tidak semua orang punya mindset yang sama terkait ekonomi sirkular. Bahkan ada orang tua atau guru yang kenapa sih harus kayak gini, nambah-nambahin gawean gitu, nambah-nambahin kerjaan teman-teman. Itu gimana itu Bu menanggapinya, dan tantangan apa lagi sih yang muncul dari implementasi dari sekolah sirkular ini? Iya, jadi memang tidak mudah begitu ya, karena sampah itu ya sampah kan jadinya begitu awalnya. Jadi kita berubah pelan-pelan begitu ya. Jadi mulai dari diri kita sendiri harus kasih contoh tuh gitu ya, terutama ke anak-anak gitu. Anak-anak itu kan melihat, mencontoh. Nah jadi itu memang harus kita contoh pelan-pelan, beri contoh pelan-pelan seperti itu ya. Kemudian selain dari kekuatan kita di sekolah, itu kan tidak mungkin ketika kita tidak melibatkan pihak luar begitu ya. Kami ini juga berencana menggandeng Dinas Lingkungan Hidup. Alhamdulillah sudah luar biasa Ibu. Sudah oke seperti itu. Mereka mendukung sekali begitu ya adanya program ini, dan insya Allah akan ada pendampingan. Terlebih lagi ketika simposium DLH itu kan bagaimana memasukkan ini pengelolaan sampah itu di kurikulum sekolah. Wah, Nah luar biasa. ini memang mumpung masih baru gitu ya, sebelum memasuki tahun ajaran baru seperti itu, kita memang berencana untuk memasukkan ini kurikulum ini. Bagaimana setiap kita itu bertanggung jawab untuk keberlangsungan seperti itu. Bahkan sampai masuk ke kurikulum juga Iya. ya Bu, karena mungkin di set sebagai program tahun baru, tahun ajaran baru yang kedepannya, sampai sepenting itu teman-teman, bahwa emang generasi muda juga harus diajarkan tentang sirkular ekonomi itu sendiri ya Bu.
Nah, mungkin selama implementasi dari program-program tadi, ada nggak sih Bu cerita-cerita menarik atau cerita-cerita unik yang hadir dari aksi siswa atau bahkan dari wali murid atau bahkan dari guru sendiri? Iya, ini biasanya kan anak-anak itu kan ini kalau mau buang sampah asal aja begitu ya. Tetapi memang ya itu harus dibiasakan. Memang ini awalnya itu memang mereka masih buang sampahnya di tong-tong itu asal aja. Sekalipun sudah ada tulisan gitu ya di tongnya, tetapi kan nah ternyata itu kok kurang ngeh gitu ya anak-anak. Jadi kita bikin ini kayak tempelan poster di dekatnya itu. Jadi gini nih, kalau ini masuknya di tong warna ini mah gitu. Sampai kita memang harus kasih contoh, sering ditegur seperti itu. Kemudian kemarin yang eco brick itu ada yang saking antusiasnya gitu ya, habis rapotan, habis diberikan tugas itu langsung dikerjakan. Begitu. Luar biasa, antusiasmenya tinggi ya gitu ya, Bu. Masya Allah gitu ya. Semoga itu menjadi awal yang baik untuk perubahan seperti itu. Keren banget Ibu. Emang nih Bu, kan membuang sampah di tong aja kurang gitu ya Bu, nggak cukup gitu ya. Harus sesuai pemilahannya, harus sesuai juga dengan esensinya. Betul. Gitu. Harus sesuai dengan kesadarannya bahwa sampah ini nggak boleh nih disatukan sama sampah yang ini gitu. Misalnya organik sama anorganik ya jangan disatukan gitu kan. Nah, mungkin ini nih Bu, apa sih yang Ibu dapatkan dari program IGPA itu sendiri? Apa yang Ibu dapatkan esensi dari program itu tuh apa bagi Ibu gitu, bagi keberlangsungan program yang Ibu laksanakan? Oke, manfaatnya yang pertama itu bagi saya pribadi itu adalah semakin menyadarkan bahwa ternyata kita itu berhutang loh satu bumi untuk anak cucu kita nanti gitu ya. Luar biasa, bumi itu kan gede banget gitu ya. Ternyata di situ, ternyata saya itu punya peran gitu ya, punya tanggung jawab terhadap keberlangsungan bumi kita. Salah satunya ya, yang minimal itu yang paling sederhana itu memilah-milah dulu sampahnya gitu ya. Seperti itu. Kemudian ternyata ini ada beberapa hal yang kita lakukan di sekolah itu sudah mengarah ke sirkular ekonomi, meskipun belum dalam skala besar. Nah seperti itu. Kemudian manfaat yang selanjutnya itu adalah ini terutama untuk tidak bisa dipungkiri ya, branding sekolah seperti itu. Nah di sini kan kita wah gitu ya, Kabupaten Klaten itu baru 2 sekolah loh ya gitu ya, circular school begitu. Dan di sini sebenarnya kita membawa misi yang luar biasa, bukan hanya sekedar branding gitu ya, tetapi di situ bagaimana kita ini meresonansi gitu ya, meresonansi apa yang sudah kita punyai, bagaimana mengelola sampah hingga akhirnya kita bertanggung jawab terhadap bumi kita itu ke lingkungan sekitar kita. Kalau kita sekolah ya ke sekolah-sekolah sekitar kita. Itu adalah misi luar biasa, misi sebenarnya dari program ini kalau saya melihatnya seperti itu, Mbak. Luar biasa Ibu, berarti harapannya memang ini bisa jadi apa ya, jadi hub pertama gitu ya yang dilakukan oleh SD Muhammadiyah PK Bayat, dan dengan begitu kita bisa menyalurkan semangat yang sama untuk menyalurkan konsep-konsep sirkular itu kepada sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Nah mungkin nih Bu, di luar sana banyak sekali teman-teman yang rasanya pengen nih melakukan inisiatif yang sama seperti Ibu gitu ya. Tapi juga ada teman-teman di luar sana yang kayaknya masih mikir dulu deh ya, kayaknya juga sulit gitu. Nah ada nggak sih Bu pesan yang ingin Ibu berikan kepada teman-teman di luar sana terkait ini ya? Oke. Jadi teman-teman begitu, lingkungan itu adalah tanggung jawab kita. Bagaimana kita mencintai lingkungan itu adalah bagian dari akhlak kita terhadap lingkungan kita. Seperti itu. Kemudian mari kita ubah mindset kita, pola pikir kita, karena apa yang kita pikirkan itu adalah sebuah modal pertama kita. Kalau kita berpikir positif, insya Allah apa yang kita lakukan nanti menjadi positif juga. Mari bersama-sama gitu, kita mulai mengubah kebiasaan kita, mengubah pola pikir kita, mengubah habit kita. Kemudian nantinya akan menjadi karakter yang baik bagaimana kita mencintai lingkungan kita untuk keberlangsungan bumi kita. Karena melalui hal-hal yang sederhana ini nantinya kita akan memulai sebuah hal yang besar. Nah, sebuah lompatan yang jauh, lompatan yang tinggi itu pasti dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Luar biasa Ibu, jadi kita modal kecil-kecil dulu nih buat hasil yang lebih besar kemudian gitu ya Bu. Betul.
Baik Ibu, tanpa terasa kita sudah berada di ujung podcast kita nih. Pasti teman-teman juga sudah mendapat banyak ilmu dari Ibu, dari apa yang kita diskusikan tadi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lely Wahyuningsih sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan mungkin juga teman-teman nanti bisa menghubungi Ibu melalui website, melalui Facebook, melalui sosial media lainnya untuk bertukar pikiran kembali gitu. Mungkin ada yang langsung pengen gas aja, langsung Ayo, gitu. ke programnya nih Bu, gimana ya awalnya gitu, mungkin bisa langsung gitu ya Bu. Bagi teman-teman yang masih penasaran dengan program-program lain dari sekolah-sekolah lain terkait ekonomi sirkular, jangan lupa follow CWTS UGM dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini yaitu Starting Point. Nah, saya Ari Kamila dan Saya Lely Wahyuningsih. izin undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.